Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat gugatan, jawaban, replik, dan duplik, maka hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat daftar bukti yang baik dan benar, sehingga kemudian daftar bukti yang Anda ajukan itu dapat dimengerti dengan mudah oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Baik, kita akan bahas secara rinci tentang poin-poin yang harus Anda masukkan dalam hal Anda akan mengajukan daftar bukti baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana. Yang pertama yang harus ada dalam daftar bukti saudara adalah jangan lupa tanggal kapan akan diserahkan alat bukti atau bukti kepada majelis hakim. Jadi ini sekali lagi menjadi sangat penting tanggal ini, karena tanggal justru akan memudahkan baik oleh saudara maupun oleh majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili berkas-berkas atau dokumen saudara yang akan Anda ajukan atau telah Anda ajukan kepada majelis hakim. Yang kedua, sama halnya dengan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, juga kepada siapa daftar bukti tersebut akan Anda serahkan. Tentunya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor berapa di pengadilan mana. Yang ketiga, Anda juga harus memberikan perihal atau judul, yakni bukti dari penggugat atau dari tergugat, bahkan dari turut tergugat. Jadi judul ini juga menjadi sangat penting bagi saudara, karena sekali lagi akan memudahkan tidak hanya oleh saudara, juga memudahkan majelis hakim dalam hal pemeriksaan berkas atau dokumen perkara yang sedang dihadapi oleh saudara. Yang keempat, juga yang harus Anda masukkan dalam daftar bukti adalah pengantar dari saudara yang biasanya berisi dengan hormat, perkenankanlah kami, apakah Anda maju sendiri atau dikuasakan kepada kuasanya. Anda harus menuliskan, perkenankanlah kami kuasa dari siapa untuk menyampaikan daftar bukti dari penggugat atau tergugat sebagai berikut. Jadi Anda dengan bahasa yang mudah melalui pengantar dalam daftar alat bukti saudara, sehingga majelis hakim dapat memeriksa berkas dokumen saudara yang sudah Anda ajukan kepada majelis hakim. Yang kelima, hal yang sangat penting adalah Anda harus membuat tabel. Tabel ini menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan majelis hakim dalam hal memeriksa dokumen saudara, sehingga majelis hakim dapat memahami bukti-bukti yang sudah Anda ajukan kepada beliau. Tentunya dengan semudah mungkin tabel ini dapat dicerna atau dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara saudara. Biasanya tabel ini terdiri dari yang pertama nomor berapa dari alat bukti yang akan Anda ajukan. Yang kedua, biasanya daftar bukti itu apa saja. Tabel yang ketiga itu berisi keterangan membuktikan tentang apa terkait dengan bukti yang akan Anda ajukan. Sedangkan yang keempat adalah kode. Kode ini menjadi sangat penting bagi saudara untuk memudahkan sekali lagi majelis hakim dalam memahami berkas perkara yang saudara ajukan di muka sidang pengadilan yang sedang Anda hadapi. Kode ini berisi misalnya Anda sebagai penggugat, maka tentu diawali dengan P1, kemudian dilanjutkan dengan P2, kemudian dilanjutkan dengan P3, dan seterusnya. Kalau kemudian Anda sebagai tergugat, maka Anda menuliskan kode
T1, kemudian T2, kemudian T3, dan seterusnya kalau misalkan daftar bukti saudara lebih dari 3. Sama halnya dengan penggugat dan tergugat, apabila saudara posisinya sebagai turut tergugat, maka kodenya adalah TT1, TT2, TT3, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan gugatan perdata dalam hal Anda menghadapi kasus pidana, daftar bukti juga misalkan klien saudara itu adalah terdakwa, maka kodenya adalah T1, T2, T3, dan seterusnya. Jadi kolom ini sekali lagi untuk memudahkan tidak hanya oleh saudara, tapi yang mulia majelis hakim agar dapat dengan mudah memahami rincian alat bukti yang sudah Anda ajukan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Alat bukti tentu harus dengan rinci dan urut Anda ajukan kepada yang mulia majelis hakim, agar kemudian sekali lagi memudahkan majelis hakim dalam membaca dokumen yang sudah Anda ajukan kepada majelis hakim. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, alat bukti juga harus diberi kode dalam alat bukti yang akan diajukan kepada majelis hakim. Biasanya kode-kode tersebut juga tidak hanya ditulis dalam daftar alat bukti, akan tetapi kode tersebut juga dituliskan di kanan atas dalam bukti yang akan diajukan kepada majelis hakim. Selain itu, bukti-bukti tersebut juga harus sebelumnya sudah diberi materai dan kemudian dilegalisasi di kantor pos. Tujuan dari legalisasi dan diberikan materai di kantor pos adalah sebagai bukti bahwa bukti-bukti yang akan Anda ajukan kepada yang mulia majelis hakim itu sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai alat bukti. Jadi sekali lagi, dalam daftar alat bukti harus secara komprehensif dan urut Anda ajukan sehingga yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara dapat secara mudah memahami dokumen-dokumen alat bukti yang akan Anda ajukan di muka sidang pengadilan. Yang keenam atau yang terakhir adalah saudara juga harus menandatangani daftar bukti yang akan Anda ajukan di muka sidang pengadilan. Kalau saudara memakai jasa lawyer, pengacara, atau advokat, maka yang menandatangani cukup advokat yang bersangkutan. Akan tetapi apabila saudara maju dalam sidang perdata sendiri atau dengan tanpa diwakili oleh kuasa hukum saudara, maka yang menandatangani adalah saudara sendiri. Demikianlah uraian tentang hal-hal yang harus ada dalam daftar alat bukti apabila Anda berhadapan dengan hukum, baik dalam kasus perdata maupun pidana, maupun tata usaha negara dan perkara-perkara lainnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.